Kemudian tentang buku besar atau bisa disebut ledger, general ledger atau buku besar umum. Kenapa disebut buku besar? Bukan artinya bukunya terlampau besar, tidak ya, atau ledger. Sebenarnya adalah tempat berkumpulnya akun. Jadi akun-akun itu berkumpulnya di buku besar ya. Akun-akun itu berkumpulnya di buku besar. Ibarat buku ya, buku itu. Nah, lembar-lembarnya itu berisi akun-akun. Ya, berisi akun-akun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dengan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kalau kita lihat ini, ada buku besar aset, ada buku besar liabilitas, saya singkat BB ya, atau buku besar kewajiban, ada buku besar ekuitas. Jadi sebenarnya ada 3 buku, gitu ya. Nah, buku besar aset ini isinya apa? Akun-akun. Akun-akun yang bagian dari kelompok aset. Begitu juga liabilitas, isinya adalah akun-akun rincian dari liabilitas. Begitu juga dengan buku besar ekuitas, ini akun-akun ekuitas. Jadi kalau kita memiliki 3 buku besar contohnya, ya, pertama buku besar aset, buku besar liabilitas, dan buku besar ekuitas. Ya, namanya juga buku ya. Buku itu ya seperti buku biasa. Ya. Buku besar aset itu terdiri dari akun-akun aset. Akun-akun aset itu contohnya apa? Misalnya, kas, piutang usaha. Ini nama-namanya ya, nama-nama akunnya. Nama-nama akunnya selain piutang usaha, misalnya contohnya adalah peralatan, perlengkapan, mesin gitu ya, sediaan dan lain-lain. Jadi bisa banyak ya. Ya. Jadi beda buku besar dengan akun. Ya, buku besar itu adalah tempat akun-akun berkumpul. Buku besar aset, tempat berkumpulnya akun-akun aset. Buku besar liabilitas, tempat berkumpulnya akun-akun liabilitas. Sementara buku besar ekuitas, itu tempat berkumpulnya akun-akun ekuitas. Begitu ya. Nah, misalnya akun liabilitas ini apa contohnya? Hutang dagang. Apalagi? Hutang bank misalnya. Ya. Akun-akun ekuitas contohnya apa? Akun ekuitas, kemudian akun pendapatan, akun biaya. Ini bisa kita rinci lagi, biaya apa ya? Misalnya biaya gaji, biaya peralatan, dan lain-lain gitu. Banyak biaya, itu bisa kita bentuk akun-akunnya, nama akunnya. Kemudian ada akun prive. Jangan menyalahartikan atau menyamakan buku besar dengan akun. Itu harap diingat ya. Nah, apakah bisa buku besar aset dibagi lagi? Misalnya aset tetap, aset lancar, bisa saja. Ya, misalnya aset tetap, buku besar aset lancar, ya akun-akun yang lancar aja. Ya, itu bisa dibagi. Tapi secara garis besar, buku besar itu terdiri dari 3, buku besar aset, buku besar liabilitas, buku besar ekuitas. Isinya adalah akun-akun dari kelompok tersebut. Ya, ini jangan disalahartikan. Demikian tentang akun dan buku besar, mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda. Terima kasih.